Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baiklah, perkenalkan saya Aisyah Istibranta Alfata Putri dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2025. Pada video kali ini, saya akan mereview jurnal dengan judul Regulasi Emosi terhadap Self-Efikasi Mahasiswa dalam Berbicara di Depan Kelas. Baik, langsung saja. Pertama, saya akan membahas bagian pendahuluan latar belakang. Nah, kemampuan berbicara di depan kelas merupakan keterampilan penting dalam dunia akademik dan profesional. Namun, banyak mahasiswa yang mengalami hambatan emosional seperti rasa takut, gugup, malu, dan keraguan terhadap kemampuan diri sendiri. Ketika harus berbicara di depan kelas, fenomena ini menunjukkan adanya dinamika psikologis yang kompleks, di mana mahasiswa sering mengalami ketidakpastian terhadap kemampuan dirinya atau self-efikasi dan ketakutan akan penilaian negatif dari orang lain tanpa kemampuan public speaking yang baik. Jadi mahasiswa mungkin kesulitan menyelesaikan tugas akademiknya dengan optimal dan kurang siap menghadapi dunia kerja. Sekarang ada tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara regulasi emosi dan hambatan emosional mahasiswa saat berbicara di depan kelas, serta mengeksplorasi peran self-efikasi dalam membentuk kepercayaan diri secara spesifik. Nah, penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana sih mahasiswa mengalami transisi dari rasa takut, gugup, dan ragu menjadi kepercaya diri, serta memberikan rekomendasi strategi pembelajaran yang meningkatkan self-efikasi dan menurunkan hambatan emosional. Bagian metode penelitian ini menggunakan metode narrative review, yaitu pendekatan dengan meninjau dan mensintesis hasil penelitian terdahulu secara deskriptif dan mendalam. Sumber data kami berasal dari berbasis data akademik seperti Spinnerlink, Science Direct, Google Scholar, Scopus, dan Sinta Kemendikbud. Nah, artikel yang dipilih adalah publikasi ilmiah yang membahas self-efikasi, regulasi emosi, dan kecemasan berbicara dengan kriteria berasal dari jurnal terindeks nasional dan internasional. Nah, ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia, dan memiliki basis teoritis yang jelas. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dari literatur. Pada hasil penelitian, ada pertama, hambatan emosional utama. Penelitian menemukan 3 hambatan emosional utama yang dialami mahasiswa. Nah, yang pertama ada fear of negative evolution atau ketakutan akan penilaian negatif dari audiensnya. Nah, ada yang kedua, performance anxiety atau kecemasan terhadap kemampuan menyampaikan materi dengan baik. Dan yang ketiga ada gejala fisiologis seperti jantung berdebar, tangan berkeringat, dan suara itu agak bergetar. Nah, sekitar 70% mahasiswa mengalami tingkat kecemasan sedang hingga ke tinggi saat berbicara di depan kelas. Nah, hubungan self-efikasi dan adapun yang kedua yaitu hubungan self-efikasi dan kecemasan. Nah, hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara self-efikasi dan kecemasan berbicara. Artinya, semakin tinggi self-efikasi mahasiswa, maka semakin rendah tingkat kecemasannya. Mahasiswa dengan self-efikasi tinggi cenderung lebih berani mengambil resiko, lebih gigih menghadapi kesulitan, dan lebih mampu mengelola kecemasan saat berbicara. Adapun yang ketiga yaitu strategi regulasi emosi. Penelitian mengidentifikasi 4 strategi regulasi emosi yang efektif. Yang pertama ada kognitif reprisal, yaitu mengubah cara pandang dan dari ancaman menjadi tantangan. Nah, yang kedua itu ada persiapan dan latihan yang matang. Ketiga, teknik relaksasi seperti pernapasan mendalam dan visualisasi positif. Dan yang keempat itu ada positive self-talk atau dialog diri yang positif. Nah, yang keempat ada peran kecerdasan emosional. Temuan penting lainnya adalah bahwa kecerdasan emosional ini berfungsi sebagai mediator antara self-efikasi dan performa berbicara. Nah, mahasiswa dengan kecerdasan emosional tinggi lebih mampu memanfaatkan self-efikasi mereka untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan performa berbicara. Pada bagian diskusi, hasil penelitian menegaskan bahwa hambatan emosional menjadi penghalang utama dalam pengembangan kemampuan berbicara mahasiswa. Fear of negative evolution muncul paling dominan terutama pada generasi Z atau Gen Z yang lebih sensitif terhadap
penilaian sosial. Nah, regulasi emosi terbukti menjadi mekanisme kunci dalam membantu mahasiswa beralih dari perasaan cemas menjadi percaya diri. Nah, di antara berbagai strategi, kognitif reappraisal paling efektif karena mengubah interpretasi fundamental tentang situasi berbicara. Self-efficacy menunjukkan hubungan kompleks dengan performa berbicara di mana efeknya tidak selalu langsung tetapi dimediasi oleh variabel lain seperti kecerdasan emosional dan kemampuan regulasi diri. Nah, kecerdasan emosional memainkan peran krusial karena memfasilitasi kesadaran diri, pemahaman emosi orang lain, dan kemampuan manajemen emosi yang lebih baik. Pada bagian kesimpulan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa hambatan emosional, terutama ketakutan akan penilaian negatif, kecemasan performa, dan gejala fisiologis menjadi penghalang utama kemampuan public speaking mahasiswa. Self-efficacy dan regulasi emosi berfungsi sebagai mekanisme kunci yang memfasilitasi transisi dari hambatan emosional menuju kepercayaan diri. Kecerdasan emosional berperan sebagai mediator penting dalam hubungan antara self-efficacy dan performa berbicara. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan pengembangan self-efficacy, pelatihan regulasi emosi, dan peningkatan kecerdasan emosional diperlukan untuk membangun kepercayaan diri mahasiswa dalam berbicara di depan kelas. Adapun rekomendasi untuk program pelatihan public speaking harus mengintegrasikan dua dimensi, keterampilan teknis atau struktur presentasi bahasa tubuh, dan aspek psikologis seperti self-efficacy, regulasi emosi, kecerdasan emosional. Implementasi dapat dilakukan melalui latihan berjenjang dari kelompok kecil hingga ke audiens besar. Untuk dosen dan lembaga, dosen perlu membangun lingkungan kelas yang aman secara psikologis dengan menghargai proses belajar dan membentuk kultur yang menghargai perbaikan berkelanjutan. Lembaga pendidikan tinggi perlu mengintegrasikan program pengembangan komunikasi ke dalam kurikulum dan menyediakan layanan konseling yang aksesibel. Untuk penelitian lanjutan, diperlukan riset longitudinal dan eksperimen dengan metode lebih ketat untuk memahami dinamika emosi di mahasiswa di Indonesia. Mengingat konteks budaya, kolektivisme, dan norma kesopanan yang berbeda, pengembangan instrumen kita itu pengukuran yang valid untuk konteks lokal juga menjadi prioritas. Berakhir sudah video kita pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan untuk menutup video kali ini, saya akan membacakan sebuah sepenggal kalimat. Mari wujudkan generasi mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga percaya diri dan menyuarakan ide dan gagasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.